Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa TV Tabalong yang budiman, kembali lagi dalam acara Majelis Fikih, wadahnya belajar hukum agama. Bersama saya Saidatul Rahmah yang akan memandu acara selama 60 menit ke depan. Seperti biasanya pemirsa, saya ditemani oleh narasumber kita yaitu Ustadz Nasrullah. Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya Ustadz ya. Iya. Nah pemirsa, pada episode sebelumnya kita telah membahas tentang berbagai macam cara mensucikan diri, terutama mensucikan diri menggunakan air. Pada episode kali ini kita mengangkat tema tentang mensucikan diri juga, tetapi dengan debu. Nah itu tuh apa sebenarnya? Jadi kita kan mau tahu nih. Jadi kita langsung aja tanyakan kepada Ustadz. Tema yang kita angkat pada hari ini tentang tayamum ya Ustadz ya? Iya, tayamum. Nah maksud dari tayamum itu kan mensucikan diri tanpa air, itu gimana tuh Ustadz? Ya, jadi tayamum ini sebenarnya arti dari tayamum sendiri yaitu mendatangkan debu ke wajah. Nah, dan dua tangan dari tempat manapun, artinya disertai dengan niat tertentu. Jadi debu lewat tangan, nah jadi dia ke muka, mendatangkan ke muka, kemudian kedua tangan dengan niat, ada niatnya tertentu. Itu arti dari tayamum tadi. Terus kapan nih Ustadz kita disuruh untuk melakukan tayamum ini Ustadz? Ya, tentang tayamum ini di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6 disebutkan, wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiba famsihu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Artinya, jika kamu sakit atau dalam keadaan musafir dalam perjalanan, atau habis buang air besar misalnya, buang air, atau menyentuh perempuan, nah kemudian tidak mendapatkan air untuk bersuci nih, nah maka patayammamu, maka bertayamumlah olehmu sa'idan thayyiba, dengan debu yang suci. Jadi sa'idan thayyiba, debu yang suci. Itu famsahu biwujuhikum, dengan maka sapulah wajah kamu, wa aydiyakum minhu, dan kedua tangan kamu daripadanya. Nah, kemudian tayamum ini disuruh kita bertayamum yaitu dikerjakan ketika kita mau berwudu atau mandi wajib, sedangkan airnya tidak ada, atau ada tapi tidak bisa untuk memakainya karena mudarat misalnya. Nah, maka gantinya adalah dengan tayamum. Nah, jadi tayamum ini bisa untuk menghilangkan hadas kecil, ia ganti daripada wudu, atau untuk menghilangkan hadas besar, ganti daripada mandi wajib. Nah, itu. Terus untuk debu di sini yang dikategorikan sebagai debu suci itu seperti apa Ustadz? Jadi debu yang suci itu yaitu debu yang tidak tercampur dengan najis. Ya kan macam-macam, makanya kata-katanya tadi sa'idan thayyiba, debu yang suci lagi baik. Macam-macam debu, di knalpot aja ada debu, ya lah. Nah, artinya berarti tapi itu kan baik. Nah, ini harus debu yang baik itu. Iya. Terus ada perbedaan tayamum ganti dari wudu dengan tayamum ganti dari mandi wajib itu seperti apa Ustaz? Kalau dari segi tayamumnya sendiri sama. Jadi pekerjaannya sama dengan menyapu muka dan dua tangan. Nah, pembedanya yaitu kalau tayamum ganti daripada wudu itu batal dengan melakukan dengan mengerjakan pembatal wudu. Jadi bila tagawin membatalkan wudu, batallah tayamum tadi karena ia ganti daripada wudu. Adapun tayamum yang ganti daripada mandi wajib, nah pembatalnya adalah ketika melihat air. Nah, dan sedangkan sidin mampu untuk menggunakan air tadi, maka tayamum tadi jadi batal. Itu. Jadi untuk mandi wajib itu juga diperbolehkan untuk menggantinya dengan wudu, dengan debu ya Ustadz ya? Iya, dengan tayamum. Jadi boleh. Iya, Caranya sama tadi dengan wudu. Nah, cuman bedanya pembatalnya. Wudu, tayamum ganti daripada wudu batal apabila mengerjakan yang membatalkan wudu. Kemudian tayamum yang ganti daripada mandi wajib batal apabila melihat air, sedangkan ia boleh menggunakan air. Ya.
Kalau untuk hukum tayamum sendiri ini apa nih Ustadz? Kalau hukum tayamum, kalau menurut kitab At-Taqriratus Sadidah ini ada 4 hukum tayamum. Yaitu pertama, wajib apabila takut binasa memakai air. Nah, jadi bila kita memakai banyu takutan, bila pakai banyu bisa mati misalnya. Nah, atau bisa garing. Nah, ini kan namanya takut binasa. Nah, ini di saat itu wajib menggunakan air, wajib bertayamum. Nah, atau tidak ada air menurut kasat mata, kita kada melihat banyu lagi. Nah, karena banyu kada ada, kayak apa kita hendak sembahyang? Nah, di saat itu wajiblah kita bertayamum. Itu pertama, hukum tayamum adalah wajib. Kemudian yang kedua, hukum bertayamum itu adalah mubah. Arti mubah ini boleh. Nah, artinya tasarah pilih. Nah, dikerjakan kada berpahala, ditinggalkan pun tidak berdosa, itu maksud daripada mubah. Nah, mubah ini yaitu ada air tapi harganya mahal. Aduh, jual banyu aja tapi larang harganya, larang pada biasanya. Nah, di situ kita kada boleh kita kada menukar banyu karena harganya larang tadi. Kita ganti dengan tayamum, boleh. Atau menyangka ada air di akhir waktu, misalnya waktu zuhur misalnya berakhir hampir jam 4, misalnya kurang seperempat jam 4 misalnya nih. Kemudian ketika jam 1 kita kada dapat banyu belum. Nah, jadi cuman kita ini kaina nih, ada nih kaina banyu ini, tapi kaina parak habis waktunya. Nah, di saat itu tayamum boleh. Nah, jadi boleh aja bertayamum. Nah, karena mubah tadi. Jadi bertayamum boleh, atau menunggu kaina pun boleh juga. Kemudian ada hukum tayamum itu makruh. Nah, yaitu mengulang tayamum. Sudah bertayamum, tayamum pulang. Nah, ini makruh. Beda dengan wudu. Kalau wudu kan setelah berwudu, kada batal wudu, wudu pulang, nah dapat pahala 2. Nah, wudu lagi 3 kali pahalanya. Kalau tayamum beda. Kalau bertayamum sudah nih, belum batal, tayamum lagi makruh. Kemudian ada lagi hukum tayamum itu haram, yaitu hanya ada haram ini sah, ada haram tidak sah. Haram yang sah apabila memakai debu rampasan, tanah hasil daripada mengambil tanah orang, mengangkat tanah orang. Nah, di situ diambil tanah orang tadi, orangnya misalnya nih ada Pak, kada ridho dengan kita mengambil tanah orang tadi, tanahnya kita pakai bertayamum, sah tetapi haram. Haram dari segi mengambil, merampas tanah orang tadi. Tetapi ada juga haram tambah tidak sah. Nah, yaitu tanpa uzur, banyu ada, yalah bertayamum sekalinya. Ini haram tambah tidak sah. Nah, itu hukum tayamum. Untuk makruh tadi kan Ustadz, mengulang tayamum itu diperbolehkan, tetapi makruh ya Ustadz ya? Iya. Itu bagaimana tuh Ustadz? Karena tayamum ini sebenarnya adalah bersucinya orang yang darurat, uzur. Kenapa uzur? Karena banyu kada ada. Iya. Nah, jadi karena ia uzur, maka tayamum. Bahkan tayamum itu sendiri, ia tidak mengangkat hadas. Jadi hadas tidak terangkat dengan tayamum. Makanya ketika berniat tayamum itu nawaitu tayammum listibahatis shalah, untuk membolehkan sembahyang. Ia tidak menghilangkan hadas kecil, kada. Kenapa? Karena ia cuman darurat. Nah, darurat. Jadi karena orang daruratnya sekalipun cukup karena ia darurat. Nah, tidak perlu lagi untuk mengulangnya. Mungkin itu. Iya. Nah, tadi kan Ustadz kita telah membahas tentang tayamum dari segi pengertiannya ya Ustadz ya. Yeah. Ternyata ada sebab-sebab ya dilakukannya tayamum ini Ustadz. Iya, ada sebab-sebabnya. Nah, yaitu pertama, sebab-sebab tayamum karena tidak ada air menurut hissi dan menurut syar'i. Nah, apa nih maksudnya Ustadz? Tidak ada air menurut hissi dan syar'i. Kalau menurut hissi artinya yaitu bi alla yajidal ma'a bil kulliyah ba'dal bahthi anhu, bahwa tidak mendapatkan air dengan keseluruhan. Artinya sudah mencari-cari kada ada lagi. Ini ngarannya kada ada air menurut hissi. Hissi itu kenyataan. Dasar kada ada banyunya itu menurut
hissi. Kalau tidak ada air, kadada air menurut syar'i yaitu ujar sidin ada banyu tetapi dijual orang harganya larang. Kita kada ada besi banyu, sakanya aja ada haba orang datang berjualan banyu harganya larang benar. Nah, karena harganya larang, di situ kita boleh bertayamum. Nah, kita kada menggunakan air tadi disamakan dengan tidak ada air tetapi menurut syar'i karena ada tapi harganya larang. Satu, itu menurut syar'i. Kemudian digolongkan tidak ada air menurut syar'i juga yaitu awwajadahu wa kana bainahu wa bainal ma'i mani'un kasabu'in. Ada air tetapi antara dirinya dengan air itu untuk mengambilnya ada sesuatu yang berbahaya. Seperti ada binatang buas, bila ke situ ada binatang buas, ada singa, ada harimau. Nah, meskipun ada air tapi kalau pacangan berbahaya ini digolongkan tidak ada air menurut syar'i. Atau awwajadahu walakin khafal marada minastimalihi, atau ada air tetapi takut sakit bila memakai air tadi. Bila bukan banyu bisa garing ya sidin. Nah, di ketika ini digolongkanlah orang ini yaitu orang yang tidak ada air tapi menurut syar'i. Itu menurut syar'i dan hissi tadi. Kemudian ada apa lagi nih Ustaz? Penyebab-penyebab kita harus melakukan tayamum ini Ustaz. Kemudian sebab-sebab yang membolehkan tayamum ada lagi sakit. Nah, karena sakit maka boleh bertayamum. Kemudian ada apa lagi nih Ustaz? Tentang sakit ini sebenarnya ada sedikit pembahasan tentang sakit. Jadi tidak semua orang sakit boleh bertayamum. Nah, di sini ada beberapa hukum orang yang sakit boleh bertayamum. Pertama, ada orang sakit itu bertayamum hukumnya wajib. Idza kana yakhaful halaka min isti'malil ma'i. Apabila takut binasa daripada memakai air. Nah, jadi bila kana banyu mati sidin. Nah, di saat itu tayamum hukumnya wajib. Ada boleh pakai banyu. Bahkan bila kana banyu kayaknya haram kenapa? Membunuh diri. Karena bila kana banyu bisa mati. Dahulu pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang ia itu habis perang. Jadi banyak lukaan awak. Ketika itu pas ia junub, bingung kayak apa aku ini mandi wajib kayak apa ini. Nah, kada batakun lawan Nabi, batakun lawan sahabat nang lain. Jo para sahabat kada kawa ai paksa ai mandi wajib. Dikarasinya mandi wajib sakanya meninggal dunia. Diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ini tadi. Artinya bagaimana nih ya Rasulullah lalu sedikit Nabi. Ya Nabi kada batak, kenapa kada batakun lawan aku je Nabi? Nah, seharusnya Nabi batakon aku jadi Nabi itu ada jalanannya Nabi itu dengan tayamum, jangan dikarasani mati ya mati tadi. Nah, jadi di saat ini wajiblah bertayamum apabila takut binasa tadi. Kemudian ada lagi hukum tayamum itu mubah. Nah, yaitu idza kana yakhafu mahzurat tayamum. Nah, apabila takut si dinang batayamum ini artinya apa? Wahwa ziyadatul maradi, batambah garing. Jadi bila aku jasidin apa batayamum, ini banget aku garing. Nah, au but'us syifa, atau lambat sembuh bila batayamum. Nah, ayo batayamum. Ini mubah. Jadi boleh ini batayamum. Jadi hukum batayamum ini mubah yaitu pertama tadi apabila batayamum bertambah garing. Nah, boleh kita apabila memakai banyu bertambah garing, boleh batayamum. Atau bila memakai banyu lambat sembuh sakitnya, boleh batayamum. Au hudusu syainin fahisin fi udwin zahirin, atau jasidin apabila kana banyu adanya fi udwin zahirin, misalnya ada penyakit nang lain timbul di badan tadi. Nah, ayo batayamum aja. Au faqdi manfaati udwin, atau hilang manfaat daripada anggotanya bila kena banyu tangan ikat hilang fungsinya kena. Nah, di saat itu boleh bertayamum. Kemudian terakhir ada hukum bertayamum, hukumnya haram. Idza kana al-maradu khafifan la yadurhu isti'malul ma'i.
haram bertayamum apabila sakitnya ringan. Nah, tidak memudaratkan terkena air. Nah, bebaya sakit ha, garing baya muriat ha, ada bertayamum itu haram. Kenapa? Kada memudaratakan. Tadi yang sakit yang boleh bertayamum itu pertama tadi kenapa lambat sembuh atau bila bertayamum bertambah garing atau hilang fungsi. Nah, itu boleh. Kalau mati tadi haram. Nah, amunnya garingnya cuma sedikit, nah itu haram bertayamum. Kemudian bagaimana mengetahui ini berbahaya atau kada? Harus ada keterangan dari dokter ahli. Pian kada boleh karena banyak, barulah kita boleh bertayamum. Okay. Baik Ustadz, kita jeda dulu sebentar, kita akan lanjutkan pembahasan kita ya Ustadz ya. Ya. Pemirsa TV Tabalong yang budiman, jangan kemana-mana, tetap dalam acara Majelis Fikih, wadahnya belajar hukum agama. Kita akan melanjutkan setelah jeda berikut ini.